Bentar bang. Bagaimana bang? Ya, Bentar, Bang. nama yang perlu kami jelaskan bahwa persiapan hari ini adalah mediasi bagaimana sidang tanggal 11 Juni yang ditetapkan oleh majelis hakim ya. Jadi mungkin rekan-rekan media melihat kenapa kami tertutup seperti ini karena inilah kondangan ya. Nah, jadi bagi kondangan jangan bicara. Ya. Di hari hanya ya bang ya? Ya, kami itu sebelum sidang ya, lalu mengadakan pertemuan dulu dengan Dr. Reja. Jadi malam kami pertemuan membahas perkembangan kasus ini seperti apa. Jadi prestasinya seperti apa, pidananya seperti apa, laporan kita seperti apa, semua kami kupas ya. Supaya setiap maju seperti ini semua materi itu terkupas ya. Kemudian untuk masalah prestasi ya. Dalam pertemuan kemarin kan sudah dijelaskan bahwa ada 3 kelompok uang. Ada 3 kelompok uang ya. Kelompok uang pertama 4 miliar, kelompok uang kedua adalah 4 miliar, kelompok uang ketiga 100 miliar. Kan begitu ya. Kelompok uang pertama ini kemarin kami bahas bahwa ini Dr. Reja diperas 4M. Ya. Kemudian uang kena masal. Uang yang 4M ini diserahkan kepada developer yang menjual rumah. Ya, kemudian inilah masuk TPPU kena pasal ya. Kemudian ini si developer menagih uangnya ke penggugat, mana uang saya kok diambil lagi gitu ya. Nah, jadi persoalannya di dalam gugatan ini ada 4M yang pertama itu sudah dalam perkembangannya pidananya sudah masuk ke pengadilan, sudah masuk berkasnya ya dengan perkara 362 nomor perkaranya ya. Jadi karena 4M yang pertama ini sudah masuk ke pengadilan pidananya, ini ada di dalam wan prestasi, sehingga Dr. Reja memutuskan biarlah pidananya saja yang berjalan. Jadi dia mengatakan saya tidak mau datang karena ini 4M yang pertama sudah dikelola oleh pidana. Ya, pemerasannya uang yang 4M ini katanya diminta kembali juga sudah masuk dalam pidana, biarlah pidananya berjalan sehingga dia tidak mau datang. Ya, kemudian ada 4M yang kedua ini kan pengganti uang yang disita. Inilah yang sekarang lagi kita hadapi prestasinya. Nanti kita mediasi kita bahas. Kemudian masalah 100M-nya ini juga terjadi perubahan. Ya, tadinya kan jadi tahan tidak bisa melakukan pekerjaan, dia menuntut 100M. Sehingga polisi menahan, dibikinlah tergugatnya Kapolri. Jaksa menahan, dibikinlah tergugatnya Jaksa Agung. Sekarang ditahan oleh pengadilan, sehingga dia harus menggugat juga Ketua Mahkamah Agung ya, supaya klop karena penahanannya sampai sekarang ada pengadilan, berarti Ketua Mahkamah Agung harus digugat juga, berarti gugatannya itu masuk kurang pihak ya, sehingga karena kurang pihak nanti mediasi juga kita akan sampaikan ini kurang pihak, tolong Ketua Mahkamah Agung juga dijadikan tergugat. Nah itulah untuk perdatanya, jadi sehingga Dr. Reja tidak akan datang, tapi kami tetap datang, siapa tahu kami dengan pengacara penggugat bisa salaman juga, nanti deal-dealan ya terserah lah ya, itu yang kami hadapi, tapi Dr. Reja nggak datang. Jadi itu perubahannya, jadi supaya media tahu kenapa ada perubahan, karena yang lalu kan kami katakan Dr. Reja akan datang, tapi karena kasus pidana sudah masuk ke pengadilan sehingga terjadi perubahan. Bang, ya itu untuk prestasinya. Ya sebentar. Mediasi ini nih bentuknya berdamai atau membuat kesepakatan baru? Ayo kita selesaikan baik-baik apa gimana sih bang kalau mediasi itu? Ini ya, saya pertegaskan ya. Yang namanya mediasi itu kan diatur dalam Perma 1 2016. Ya. Rohnya adalah beretikat baik para prinsipal. Etikat baik. Kalau kemudian salah satu pihak tidak mempunyai etikat, melakukan upaya-upaya lain, misalnya mencari-cari kesalahan, ya silakanlah. Ya silakan, masyarakat menilai apakah itu beretikat baik. Ya seperti itu. Tetapi sebagai warga negara yang baik dan taat ajas hukum, klien kami tetap akan mengikuti proses hukum sebagaimana hukum acara perdata dan berikutnya tentang persidangan pidana di tanggal 24 Juni 2025 dengan nomor perkara 362 dan 363. Untuk soal pidananya Pak Jul? Ya. Baik ya, teman-teman semua. Jadi perkara pidana itu dari Jakarta Selatan, Kejari Jakarta Selatan sudah melimpahkan
ke pengadilan. Artinya apa? Pengadilan lah yang memegang atau berkas perkara ini sudah wewenang penuh di pengadilan. Nah, jaksa di sini akan melakukan penuntutan dalam perkara ini. Tadi sudah dinyatakan di register perkara nomor 362 dan 363 untuk 2 tersangka. Tersangka ya, karena sudah masuk ke pengadilan ya. Nah, tersangka dibacakan. Ya. Pada saat tanggal 20 nanti berubah jadi terdakwa. Tanggal 24 bulan Juni itu dinyatakan statusnya jadi terdakwa. Nah, bayangkan ya, Anda mungkin tahu apa itu terdakwa ya. Nah, kemudian proses selama dalam perjalanan sidang ini kita sebagai mewakili kepentingan klien kami akan tetap mendampingi perkara itu sampai tuntas. Bila perlu nanti kita tetap hadir di situ untuk mewakili kepentingan klien kami. Memang proses itu ada tahapan. Mungkin awal 24 itu pembacaan dakwaan. Jadi terbuka semua dakwaan yang sudah dinyatakan dalam pasal-pasal itu, sehingga nanti setelah dakwaan ya mungkin ada pihak lain yang melakukan eksepsi, silakan. Ya. Tapi kita akan membawa saksi ahli yang kita anggap itu akan membuktikan dari sejak penyidikan sampai kepada tingkat penuntutan dan tingkat ke pengadilan. Itu yang bisa kami jelaskan pada tanggal 24. Mari kita lihat, mari kita dengar apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan. Oke, yang lain ada? Bang, intinya Dokter Reja Kredis tidak akan membayarkan uang 100 miliar itu ya Bang? Tidak akan bayar. Ya. Untuk masalah sidang kami ini yang kita hadir pada pagi ini, Iya. sangat tegas kami nyatakan Dr. Reja tidak mau berdamai. Ya. Lanjutkan ini perkara, kita akan hadapi Baik. ya. Oke Bang. Jadi Dr. Reja itu tidak mau berdamai. Kenapa? Karena memang tidak ada etikat baik Baik. dari pihak-pihak tertentu. Bahkan akibatnya Dr. Reja dicemooh, dihujat dan ditekan-tekan. Baik. Sehingga dia dengan suatu sikap yang pasti tadi malam kami berkumpul menyatakan silahkan proses hukum berjalan. Bang, masuk akal tidak Bang angka 100 miliar Bang? Nah, itu silahkan tanya kepada pihak Liga 12. Itu 100 M mampu kecil sebenarnya. Betul dia ya. Nah, dia kan 5 M katanya masih kecil. Oke. Masih 1 T. Ya, Oke. baik Bang. Oke Bang. Bang terakhir, kalau mediasi itu kan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam hukum. Gimana? Mediasi kan harus dilalui, tahapan yang harus dilalui dalam Kami perdata tetap gitu bang. melayani. Kami hadir. Oh gitu. Jadi Ya. tetap mediasi tapi nggak ada dokter. Yang ingat ya, Ada. kehadiran kami berdasarkan pasal 123 AYR. Titik. Oke. Oke? Baik Bang. Siap. Dari awal sudah kami bilang modus. Udah. Oke deh. Siap Bang. Siap. Terima kasih, Bang. Oke. Yang pasti adalah adanya satu etika tidak baik. Seperti itu ya. Jadi modus-modus yang melaporin gugatan dan sebagainya itu adalah merupakan mencoba untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Ya. Tapi kita yakin dan percaya karena sudah P21 dan akan disidangkan tanggal 24 Juni akan berjalan ya. Oke Bang. Siap Bang. Ya. Nanti kita lanjutkan lagi Bang habis sidang ya Bang. Oh enggak. Ngomong kamu itu. Enggak ada masalah itu. Oke? Oke bang. Kita ajukan Bang. Ya. Kelihatan kita tiba-tiba Bang. Jadi mau isi kemana? Sudah siap. Minum air putih. Ya. Kerja. Mas Aring rekod. Dia lagi live.
Oh, gue mundur ya? Mundur dikit. Siap. Belum maju, gue mundur. Gue mundur di sini ya. Iya, Taruh. Bang. Bang Dad. Belum. Persiapan mediasi, Bang. Belum. Sabar. Mik lu aja belum dicolok. Bang, ada apanya, Bang? Belum. Bisa pegang nggak nih? Apa sih? Iya. Yuk. Aman kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi semua teman-teman. Ya, Bang. Terima kasih selalu memonitor kasus ini. Hari ini kami sidang mediasi. Jadi ini adalah sidang mediasi yang pertama. Geser dulu guys. Bentar. Geser mobil tahanan, woi. Kanan. Kita nih. Kita ke belakang. Dulu, Bang. Isti, kabelnya nih ditarik-tarik itu. Oke, Bang, lanjut, Bang. Hari ini sidang mediasi yang pertama sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, maka seharusnya pihak-pihak yang berperkara itu diwajibkan hadir. Jadi untuk hari ini saya minta waktu untuk Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki bisa hadir pada persidangan tanggal 24 hari Selasa. Karena itu bersamaan juga dengan sidang pidananya. Jadi pada tanggal 24 Juni tahun 2025 jam 9 insya Allah Nikita juga sidang pidana sebagai terdakwa. Bersamaan juga saya minta supaya hadir pada sidang mediasi, jadi supaya sekaligus. Nah, hari ini mungkin kita mau tahu, sebentar lagi saya mau masuk, mau ketemu dengan hakim mediator, kita sampaikan terkait dengan permasalahan ini, bahwa kita ada hal-hal yang paling prinsip di dalam gugatan ini. Sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian itu adalah sah karena dilakukan oleh pihak-pihak yang patut secara hukum, artinya mereka dewasa, tidak dalam keadaan pengampuan, tidak dalam keadaan sakit, sehat walafiat, terhadap objeknya ada, uang yang 4 miliar dan seterusnya, seperti itu. Bisa. Ada juga dari WA, dan itu proses pembuktian. Ada yang mau ditanya? Oh, pihak RG katanya tidak mau berdamai, Bang. Yang minta berdamai siapa? Justru kita tidak akan mau berdamai. Ada kamera loh. Tidak mungkin kita akan berdamai karena proses hukum di perkara lain juga berjalan di Polda Metro Jaya, dan dalam waktu dekat saya akan meminta untuk bertemu kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Saya mau minta waktu supaya saya bisa bertemu dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional akan kalau perma ini tidak dilaksanakan, perkara ini menjadi cacat. Maka itu adalah sesuatu yang sangat penting. Yang jelas kami tetap pada pedoman kami bahwa ada persoalan-persoalan prinsip di dalam kejadian di November tahun 2024 seperti itu. Oke, saya masuk dulu ya. Nanti habis sidang kesimpulannya seperti apa, mediasi berikutnya tanggal berapa saya sampaikan. Oke, siap, Bang. Oke, ya. Fahri, boleh dong. Jangan lu masuk ya. Nah, jadi untuk mediasinya tidak hari ini, nanti di bareng sidang pidana. Nanti ngapain? Tanggal 24. Kuasa hukum doang. Beda. Mediasinya ntar sekali tanggal 24. Datang nggak? Niknya datang nggak? Tanggal 24. Berarti tanggal 24 Yang kita ini enggak? datang. Sidang perdana, pidana perdana itu sekalian mediasi. Berarti datang dia. Berarti ini Enggak, hari enggak. ini enggak. Enggak, ini agendanya apa? 24. Ini agendanya apa? Cuma kuasa hukum doang. Oh, daripada Ke bolak-balik mediator. utang sini utangnya sini kali ya. Sekalian nanti pas sidang pidana. Ini nanti tunda lagi. Untuk mediasi ditunda, ketemunya Selasa besok. Pihaknya itu juga nggak ada. Pihaknya si Reza Gali. Kuasa hukumnya di dalam
masuk. Pagi Bang Adi. Santai banget dia nggak kayak kita. Pagi. Wawancara jalan Duluan. Udah duluan. Julianus Sembiring. Apa nge-lag sih enggak? Ulangi ya, yang ketinggalan nanti bisa dicek di YouTube. Jadi untuk mediasinya kemungkinan diundur ya. Hari ini kedua kuasa hukum hanya bertemu